Jangan diterima. Walaupun dia yang ngasih, kita nggak minta, terus kita tahu ini duit zakat, terus kita. Karena kita tahu yang ngasih dosa, dia salah, salah sasaran. Yang menerima dosa juga karena dia tahu ini bukan haknya dia. Walaupun seandainya misalnya begini, waroknya ada qaul di fikih boleh saya menerima zakat, padahal yang utama enggak. Warok jangan diambil, itu warok. Ya. Dan akhir zaman terbalik ya. Akhir zaman terbalik. Tahu nggak terbaliknya gimana? Ini nasihat buat diri saya sendiri ya. Dan mungkin yang kedua bisa mengambil manfaat bagus. Yang banyak berharap zakat, salah satunya siapa? Kadang-kadang ulama mau mencari zakat dengan alasan apa? Kalau mereka fakir, miskin, termasuk 8 golongan, nggak apa-apa. Enggak, saya itu qaul fisabilillah. Fisabilillah itu ada qaulnya ya. Fisabilillah, orang yang di jalan Allah itu ada qaul, berhak menerima zakat. Tapi yang paling kuat yang dimaksudkan fisabilillah itu orang yang jihad. Ada fatwanya itu qaul dhaif di luar mazhab Imam Syafi'i. Ini kita jangan membahas orang lain ya. Ini kita cuma sedang membahas hukum warok. Saya bukan membahas halal, membahas hukum warok. Beda kan ya, halal sama warok beda ya. Di hukum hati-hati. Dia nggak berhak secara qaul yang paling kuat. Tapi kalau ada yang bilang kok ulama 1-2 orang lemah, tahu pasti belajar. Jadi dulu boleh menerima zakat. Buat apa dia? Untuk memperkaya diri. Yang kayak ini masuk dalam kewajiban. Berarti dia apa tujuannya kita cari ilmu? Untuk menarik zakat. Kan dulu ulama fikih dulu membahas ini, ulama tasawuf. Termasuk salah satu ulama usul dan belajar ilmu yang bermanfaat. Apa itu? Menjaga ilmunya sarana untuk mengambil harta zakat, mengambil harta wakaf. Itu disebutkan sama Muzani dalam kitabnya Bidayatul Hidayah di awal kitab. Yang ada orang kaji musalam. Ja'ala ilmahu dari'atan, menjadikan ilmunya perantara, sebab di akhir amwal salatin, mengambil hartanya para raja, mengambil hartanya wakaf, harta wakaf dan harta zakat. Terjadi di zaman kita. Orang-orang dulu ngasih zakat kepada ulama. Ini gambarannya, dia tak salah. Nanti guru-guru dikasih zakat, namanya fisabilillah. Tahu ya kita ya? Guru-guru dikasih zakat, namanya fisabilillah. Oh bisa? Apakah guru dulu nggak warok? Apakah guru dulu nggak warok? Perhatikan, kalau dia lihat ulama nama guru, kadang-kadang dikasih zakat atas nama fisabilillah. Kenapa? Orang-orang dulu itu dulunya pada fakir miskin, muridnya rasa kayak nyaman mau ngasih guru, biarkan orang fakir, ini zakat turun, zakat fuqara dan miskin, rasa nggak nyaman, nggak sopan, nggak sopan. Padahal gurunya berhak atas nama fuqara dan miskin. Karena penghormatan bahasanya aja pakai zakat fisabilillah, tapi dia berhak dari segi fakir dan miskin. Jadi guru ini zakat apa? Zakat fisabilillah, menghormati gurunya. Bahasanya begitu. Jelas ya? Kalau kita kan beda. Oh, guru dulu ada yang menerima zakat, guru ini, guru itu. Kalau menerima juga, kalau punya rumah, punya mobil 2, istri 4, zakat. Bisa berapa ya? Nah ini kurang parah teknologi, kurang parah. Caranya gimana? Itu gambaran saya itu tadi, itulah mungkin gambaran maksimal husnudzon kepada ulama-ulama zaman dulu. Itu husnudzon begitu ya. Kita harus dulu tentang mereka. Dan memang ulama-ulama zaman dulu juga kayak zaman sekarang. Saya lihat guru kita, guru-gurunya guru kita dulu sakit, ngajar tahunan, gak punya apa-apa. Puluhan tahun kadang-kadang gak punya rumah gak punya, makan susah.
Cuma ini nasihat buat kita. Kita perlu yang namanya berhati-hati mengambil harta. Ini ringkasan dari ini. Jangan dijadikan patokan pasti. Ini saya akan membahas fikih. Kalau fikih itu ada perbedaan pendapat nomor. Yang saya bahas sekarang adalah man'a wa hal. Nyimpen nggak mau memberi, tapi mau mengambil hartanya Allah. Wa'dul banat, yang ketiga wa'dul banat. Wa'dul banat ini mengumpulkan anak perempuan hidup-hidup. Dengan dulu satu, karena takut malu. Karena takut malu mereka mengumpulkan anak perempuan. Jadi anak perempuan zaman dulu itu aib buat keluarga. Kenapa? Karena nggak bisa apa-apa zaman dulu ya. Sebelum Islam melarang itu. Jadi kalau punya anak perempuan, dan banyak loh, banyak sebagian sahabat yang masuk Islam dulu pernah mengumpulkan anaknya, mereka sedih. Ingat zaman-zaman jahiliyah, ya mereka sudah diampuni sama Allah, taubat ya sudah. Kan zaman jahiliyah belum ada Rasulullah juga, jadi zaman tersebut aman masih buat mereka. Mereka sedih dan cerita, ada beberapa yang dalam cerita menjelaskan macam-macam di sini. Intinya mereka itu ada dua golongan, ada yang takut malu aib, ada yang takut tidak bisa menafkahi. Dua penyebab utamanya. Kenapa orang mau beranak perempuan zaman ini ya? Karena nggak bisa nafkahi, karena anak, dikuburlah mereka. Sebagian lagi ada yang nggak mau dihidupin seperti biasa. Dan sekali lagi ya, saya ingatkan ini kejadian ini bukan di Arab saja, biasanya dijadikan Arab orang-orang Arab yang benci sama Islam. Ngomong ini Arab, orang Arab kuburan perempuan, orang Arab benci anak perempuan. Orang Arab dulu kubur anak perempuan karena dua hal: takut air dan takut tidak bisa menafkahi. Ini terjadi di mana-mana. Bukan hanya di Arab, bahkan sebagian negeri lebih jahat lagi. Apa jahatnya bagaimana? Yang punya anak perempuan dirawat, sudah agak besar dijual. Jahat mana? Lebih jahat mana? Ada kejadian seperti itu. Cuma orang Arab itu punya gengsi besar, punya gengsi bukan main, sehingga nggak mau menjual anaknya. Mendingan mati dikubur. Ya sama-sama salah jelek dua-duanya. Saya nggak bilang yang Arab bagus, yang ini yang lebih baik enggak. Dua-duanya jelek. Cuma ketika membahas masalah ini, kadang-kadang tuh orang-orang Arab, orang-orang Barat dan sekarang yang benci Islam mungkin. Jadi seakan-akan Islam itu jelek. Seakan-akan ada tanda jahiliyah, adanya cuma di Arab saja, di Islam aja. Enggak. Mereka lebih jahiliyah sebetulnya, cuma ditutupi, disembunyikan. Kalau dibaca sejarah kelihatan semua. Yang namanya jahiliyah ya semua jahiliyah. Karena Islam yang membawa perubahan dan peradaban. Wa karihalakum ila wa qal. Insya Allah sudah nggak ada ya. Ngomong anak insya Allah sudah nggak ada. Wa karihalakum ila wa qal. Dan benci ya, dan tidak suka. Kalau yang ini nggak haram, tapi benci. Ila wa qal. Apa itu qil wa qal? Qil wa qal itu kiasan dari banyak ngomong. Benci dari banyak ngomong. Allah nggak suka manusia yang banyak ngomong. Kenapa? Banyak ngomong ini bisa menyebabkan kepada kalimat yang haram. Otomatis orang yang banyak ngomong akan terpelintir omongnya jadi bohong. Lain ngajar ya, kan? Kalau guru ngajar pasti banyak ngomong. Yang kalau banyak ngomong itu dalam syariat, segala yang dia dengarkan diomongkan. Ada kabar apa diomongkan. Dan ini banyak akhir zaman. Dengan apa? Dengan handphone, copy paste. Belum tahu apa-apa, baru baca berita, ada pesan langsung cerita orang lain. Padahal ternyata hoax. Itu termasuk. Ada riwayat dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Kafa bil mar'i kibban an yuhadditha bi kulli ma sami'a." Cukup seseorang itu berbohong ketika dia menyampaikan apa yang dia dengarkan.
Cukup dia dikatakan berbohong ketika dia ngomong segala yang dia dengarkan. Dengar 10 keluar 10, dengar 100 keluar 100. Rasulullah mengatakan cukup buat dia dikatakan berbohong. Kenapa? Karena yang didengar telinga ini belum tentu semua benar. Yang dia dengarkan semuanya benar apa ada yang salah? Banyak salahnya kan. Sudah terbukti lah. Saya sama sampean mungkin pernah kan menyampaikan kabar ternyata kabarnya hoax, pernah kita. Nah, terus saya. Makanya jangan menyampaikan segala kabar yang kita dengar. Nah, ini maksudnya gila. Segala yang didengarkan dirombongkan, dibenci oleh Allah. Kalau yang keluar pas dosa bukan dibenci lagi, haram hukum. Wakan terhadap soal dan banyak bertanya dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya. Loh kenapa? Kan banyak tanya bagus. Ada pepatah, mampu bertanya tersesat di jalan. Ini banyak tanya yang dimaksud pertanyaan yang tidak bermanfaat dan pertanyaan ingkar. Itu yang kita contoh durhaka sama orang tua. Tanya, apa Pak? Silakan. Kenapa kita dilarang durhaka sama orang tua? Pertanyaan bukan itu. Pertanyaan bukan. Pertanyaan. Kenapa dilarang durhaka sama orang tua? Itu pertanyaan yang kamu dijawab sudah. Nah inilah pertanyaan macam ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Ramadan wajib puasa. Kenapa kita wajib puasa? Kenapa kita harus nurut sama Rasulullah? Ini pertanyaan orang yang tidak ada imannya. Atau pertanyaannya tidak berguna malah mempersulit diri. Seperti Bani Israil, sudah sering kami dengar ceritanya. Fadbahu baqaratan. Nabi Musa dapat perintah dari Allah sembelih sapi. Tanya sapinya kayak apa? Dijawab, Musa belum jelas lagi sapinya apa, pakai apa. Akhirnya dikasih tahu innaha baqaratun safra, sapi berwarna kuning. Dia cari nggak mungkin juga mau bisa berwarna kuning. Artinya coklat atau kuning. Akhirnya dapat sapinya, keliling ini cuma ada satu seperti itu. Karena banyak tanya mempersulit diri. Kalau tanyanya penting, tidak apa-apa, bagus. Yang kalau bertanya tersesat di jalan, silahkan. Itu pepatah baik. Saya mau ke rumah orang, nggak tahu jalan, tanya, Pak alamatnya di mana? Sini, belok kanan atau belok mana? Tanya yang jelas. Silahkan banyak tanya. Dia tahu alamatnya. Jangan nanti mau berangkat ke rumah orang, belum ada alamatnya. Kalau banyak tanya, katanya dibenci sama Allah. Terus dia mau sampai ke tujuan bagaimana kalau nggak bertanya? Itu jelas ya perbedaannya ya. Pertanyaannya yang nggak bagus itu satu pertanyaan ingkar, dua pertanyaan yang nggak berguna. Nggak berguna itu termasuk juga pertanyaan mengejek, pertanyaan main-main itu termasuk ingkar. Terakhir, riba atau yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala, riba atau membuang-buang. Ada yang ngomong harta di sini? Ada kan? Tapi masih ngomong harta itu memakai harta yang haram, itu atau memang haram, memakai harta pada hal yang tidak Allah. Kalau ditanya mungkin yang mesti ada yang makin ini buat beli sesuatu yang haram. Pikir, nah ada yang alhamdulillah. Kan banyak begitu ya. Bila ada hal-hal sedikit, keluar kita tambahan sedikit. Ada hal-hal kecil. Banyak orang yang pernah ini. Apa itu? Beli kuota, tapi dibuat maksiat. Beli kuota internet, tapi dibuat maksiat. Termasuk banyak yang kena ini. Banyak yang kena. Kuota internet buat riba online. Beli kuota internet, apalagi buat melihat sesuatu yang diharamkan. Terhadap kecil. Duit kita ini nggak pakai buat itu termasuk itu atul mal haram. Saya nggak pakai buat maksiat. Beli kuotanya, tinggal tuh aja kuota aja saya udah pakai itu. Cuma buat main game. Kalau gamenya bukan game apa namanya? Judi.
Kalau duitnya tidak dipakai game biasa, aman ya, nggak haram. Cuman itu atau malah uang manusia sih ya. Kecuali kan anak kecil main game masih mending. Ini bapak-bapak udah 50 tahun mainan game. Itu atau malah itu termasuk. Dan ini satu mohon maaf ini. Saya di beberapa waktu ini saya lihat banyak di rumah atau di jalan ada kotak mainan. Tahu sampai yang masukkan koin. Tadi itu judi lagi. Tinggalkan. Haram hukumnya. Dulu Rasulullah dia pun dijelaskan melempar batu kena apa dapatnya itu kan gambling judi kan itu hati-hati kebanyakan nggak tahu jadi caranya yang sama lembut ya nggak kasihan yang jaga-jaga warung kadang-kadang nggak tahu ditawarin taruh ini nanti untungnya sekian orang punya warung kadang-kadang nggak paham dikiranya judi itu ya judi aja padahal itu melempar ada makanannya makanan kecuali yang pakai alat perang lain cerita ya. Kalau alat perang lain cerita, ini beli. Kalau perang lomba mana, poin sekian dapat hadiah itu lain cerita. Mana? Ini beli yang kena. Pokoknya lemparan yang kena apa dapatnya ini. Itu semua ini. Saya beberapa orang saya kan dia tidak sampai warung ada di sini ada begitu. Lagi marah mungkin baru mulai ada. Ini bukan ngomongin orangnya bukan apa. Kita jadi gini. Jadi anak-anaknya dia, anak-anak dia.